manifestasi kanker itu pada setiap manusia beda-beda. Ya, betul. Sangat tergantung dari jenis kankernya, tempatnya, respon pasien terhadap kanker. Kanker itu sebetulnya akan tidak bisa berkembang dengan cepat kalau kondisi tubuh kita baik. Makan yang sehat, olahraga, kurang berat badan. Jangan sampai kita berperilaku yang tidak baik sehingga timbul mutasi tambahan. Ya. Jangan sampai hidup kita tidak teratur sehingga imunitas kita menurun. Ya kan? 3, 2, 1. Gubernur Jawa Timur mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Halo Sobat Sehat Sutomo, kita berjumpa lagi di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang YKI, tentang kanker, tentang harapan, tentang juga kepedulian kita kepada bagaimana penyakit kanker ini bisa kita tanggulangi bersama-sama. Karena mustahil ya Prof, dikerjakan sendiri gitu ya. Baik pasiennya, keluarganya, maupun dokter-dokter atau para profesional yang menangani. Baik, bersama saya Esti, kebetulan saya ini, kalau Prof. Joni mengenal saya sebagai relawan, tapi sebenarnya saya juga survivor, Prof. Saya pernah terkena 2 case gitu ya, di tiroid dan uterus. Jadi saya diberi kesempatan untuk memandu acara ini, sungguh satu kesempatan yang ingin saya gunakan untuk menyebarkan semangat gitu ya bagi para pejuang yang lain. Saya mengenal beliau sebagai dokternya kawan saya gitu ya. Jadi lepas dari urusan YKI itu saya sangat-sangat berterima kasih Prof. Joni sudah pernah menangani, merawat kawan saya dengan sangat baik gitu ya, dengan hasil yang baik pula. Prof, ini kita kan temanya itu tentang World Cancer Day gitu ya. Ini sebenarnya menopo nih Prof, kalau boleh sharing begitu. Iya, jadi terima kasih mengenai cancer ya. Jadi secara global cancer ini menjadi perhatian yang serius di dunia. Sehingga pada tahun 2000 itu pada tanggal 4 Februari ada pertemuan di Paris. Kemudian di pertemuan global gitu ya. Global tentang cancer. Akhirnya itulah hari cancer sebetulnya ya, 4 Februari itu hari cancer sedunia. Tahun ini hari cancer sedunia itu mengambil tema yaitu United by Unique, karena memang manifestasi kanker itu pada setiap manusia beda-beda. Ya, betul. Sangat tergantung dari jenis kankernya, tempatnya, respon pasien terhadap kanker. Ya. Respon pasien itu bisa respon psikis, bisa respon fisik. Jadi sama-sama macam-macam ya, Bro. Macam-macam. Ya. Makanya itu artinya orang yang sama itu ada 2 orang begitu ya. Karena saya mengalami, Bro. Saya itu ditemukan stadium 1, alhamdulillah survive sampai sekarang gitu ya. Tapi orang lain pada waktu yang hampir sama dengan saya, tapi dia delay baru berapa tahun kemudian berani, itu kondisinya sangat jauh berbeda. Jadi makanya disebut unik ya. Disebut uniknya unik, itu ya. Jadi uniknya kayak setiap manusia itu unik. Ya.
Ya. Dan kita sebagai provider kesehatan itu punya prinsip bahwa don't treat the case, but kids treat the patient, treat the person, treat the people. Nah, setiap people, setiap person itu punya unik sendiri-sendiri. Jadi harus betul-betul spesifik Harus begitu. spesifik. Nathan, ya. Makanya temanya hari ini, temanya kanker tahun ini adalah United by Unique. Artinya pendekatan yang komprehensif, united, Ya. pada hal yang unik. Spesifik gitu ya. Spesifik. Ya, Spesifik ya. itu respon tubuh terhadap munculnya neoplasma, munculnya kanker, itu juga beda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian respon psikis ya, terhadap kanker setiap orang juga beda-beda. Berarti kompleks ya, Nah, Prof? jadi kompleks. Nah, ini didekati secara united, didekati secara Komprehensif komprehensif gitu, dari ya. semua sisi, semua segi. Selain multidisiplin juga psikologis dan fisiknya juga harus disentuh harus begitu ya. personal medicine. Istilahnya setiap orang beda-beda. Ya, Karena ya, memang respon tubuh terhadap munculnya kanker di tubuhnya itu beda-beda, secara fisik, secara psikis juga beda-beda. Ada yang begitu didiagnosis kanker langsung stres, imunitasnya turun, kankernya juga. Jadi Ada yang make it easy. ya, Ada yang dengan segala macam upaya dia melawan, ada yang habislah saya. Ini beda-beda. ya. Beda-beda. Respon individu itu mempengaruhi Oh berarti. iya, jadi beda-beda. Karena itu pendekatannya tidak bisa 100% sama. Apa Maka istilahnya tidak boleh dikebiau-ya. Tidak boleh jauh ya, makanya itu unik. Ya. Tapi harus komplit. Tapi apakah semua provider sudah berpikiran Nah ini yang seperti ini? Prof? makanya ini jadi tema pada Hari Kanker tahun ini karena dirasakan tidak semuanya provider atau pemberi layanan itu melakukan hal yang seperti itu. Makanya ini penting di campaign dibuat, harus disuarakan gitu dibuat ya, Prof, campaign ya. disuarakan sehingga bisa menjadi sesuatu yang ini penting. Pendekatan yang sifatnya komplit ya, terhadap sesuatu yang unik. Ya. Pendekatan yang united itu artinya patient center care. Jadi senternya itu pasien, senternya itu person, senternya itu people. Provider itu sebagai pemberi layanan harus memahami bahwa manusia itu makhluk biopsikososial. Ya, ini yang penting. Pendekatannya harus Ya, lengkap gitu ya, psikososialnya. Ya, karena memang ya prinsipnya kanker itu, quote-nya kanker itu sebetulnya sampai saat ini belum berubah. Itu sebetulnya the miracle of cancer it is not to treat but how to prevent. Bagaimana mencegah kanker. Mencegahnya, ya. Itu sebetulnya di sini pentingnya yayasan kanker. Ada di Indonesia, di dunia, ya, bagaimana mencegah. Kira-kira secara gambaran begitu agar masyarakat tahu juga gitu ya. Jadi ada beberapa metode untuk mencegah ya. Tapi beberapa buku, beberapa literatur itu ada 7 tips, ada 7 tips. 7 tips ya. 7 tips supaya kita bisa mencegah munculnya kanker. Mencegah loh ya. Mencegah. Jadi mencegah itu tentu upaya ini dilakukan jauh sebelum ketika masih sehat itu ya, ketika masih sehat ya. Jadi kita paham bahwa kanker itu sebetulnya penyakit genetik. Suatu genetic disease ya. Genetik itu ada 2, yaitu kelainan gen akibat mutasi selama hidupnya atau yang diturunkan. Jadi cancer itu bukan penyakit keturunan, tapi genetiknya diturunkan. Jadi artinya ada 4 gen yang diturunkan itu. Kanker. Jadi kanker itu ada 4 gen yang berhubungan dengan pertumbuhan sel itu yang diturunkan. Kemudian di dalam perjalanan hidup tidak selalu muncul. Nah, oleh karena itulah perlu prevention. Jadi preventionnya di sana. Di sana. Apa saja ya prevention itu ya nomor 1 yang sangat diintroduce oleh WHO bagaimana mencegah kanker itu adalah ya ini gampang diomongkan susah dijalankan yaitu
don't use tobacco. Jadi jangan merokok. Padahal kita negara penghasil tembakau. Iya. Sebagian Don't use besar tobacco. petani hidup dari sana. Ya. Ya, don't use tobacco. Don't Yeah. use tobacco. Jadi jangan Yeah. merokok. Karena merokok sudah terbukti ya, Iya, bisa menimbulkan betul, atau menstimulasi betul. timbulnya kanker saluran makan makan, ya, di di mulut, paru. di paring, di paru, Ya. bahkan kanker prostat dan lain-lain. Itu bisa diintroduce apa bisa Picu gitu ya. dipicu Yeah. ya. tobacco. Konsumsi tobacco. Ya. Tapi ini ya gampang-gampang susah ya. Karena memang di dunia itu di masyarakat awam bisa lihat orang yang merokok tapi tidak kena kanker ya. Oh ya, terus Ada itu orang dia nggak bilang, merokok kanker. aku nggak apa-apa gitu ya. Sehingga melemahkan ini lagi semangatnya untuk anti tobacco. Karena memang ada genetic disease. Kalau Anda tidak punya defect kromosom, Iya. Anda nggak apa-apa. merokok, ya tidak menstimulasi. Ya, Tapi kalau Anda sudah punya terbakat, ya. Kromosom, katakan kromosom yang mengatur pertumbuhan sel, kromosom yang mengatur kematian sel, kromosom yang mengatur regulasi kalau ada sel yang rusak. Ya, ya. Nah itu Anda cacat, ada dilesi, ada mutasi, maka dengan tobacco Itu jadi kayak itu dipacu. ya dipacu. Makanya gitu kalau ya. di luar negeri kan sudah ada namanya genom ya. Iya, Genom iya. itu dicek kromosomnya, dilihat Bahkan premerit ini ada beberapa itu yang sudah orang sudah concern gitu ya. Memang contoh saja di bidang saya, meningioma, satu tumor otak itu ada defect di kromosom 22. Itu sudah pasti. Oh, jadi sudah terpetakan. Sudah ya. terpetakan, ada lengan Q, lengan P itu sudah terpetakan. Jadi kalau kita lakukan analisis kromosom, ya, ketahuan. karyotype, Ya. itu baru tahu. Oh, kalau ada defect di nomor 22, Anda akan punya kemungkinan besar kena meningioma. Ya, Nah, kalau glioma, tumor otak yang lain itu yang lebih ganas, itu kromosom 1, kromosom 19. Itu sudah established ilmunya. sudah terpetakan. Terpetakan. Ya. Iya. Nah, jadi tapi tobacco bisa mempercepat timbulnya itu, tapi ya itulah. Kalau kita tidak punya defect ya enggak. Iya. gitu. Tapi sebaiknya menghindari gitu ya tobacco. Yang Ya itu. berikutnya, Yang Bro. kedua, ini sebetulnya ya saran biasa, yaitu eat healthy food. Jadi makan makanan yang sehat. Halalan toyiban. Banyak makan sayur, fruit and Iya. vegetables. Jadi Iya. karena di sana banyak Iya. antioksidan, kemudian juga seratnya. Seratnya itu bisa cukup, artinya harus bisa. berimbang begitu ya. Jadi Makan makanan yang eat sehat. healthy food itu. Ya. Nah ini yang penting. Majemuk ya berarti Iya. tidak hanya harus buah tapi ada, Ada 4 sehat 5 sempurna. Ya. komposisinya Memang itu juga harus diperhatikan. Dianjurkan adalah banyak makan buah dan banyak makan sayur. Sayur, Ya. ya. Karena di sana ada antioksidan, di sana ada Ya. vitamin B1 sampai B6, menjaga imunitas tubuh, ya, Ya. sehingga tubuh bisa melawan kanker itu. Kalau ada transformasi dari sel menjadi neoplasma, dilawan. Dia punya pertahanan. Punya gitu pertahanan ya. yang baik. Dari Jadi, aspek dari makna. aspek. Tapi sebetulnya makan makanan sehat itu, kalau di negara-negara maju yang insurannya itu 100%, Ya. itu suatu keharusan, Bu. Iya. Ya. Makanya cari junk food di Eropa susah. Susah, betul. Karena betul. itu keharusan. Iya. Begitu kita ketahuan Mereka makan, kalau ke Asia, ke Indonesia tuh heran. Street foodnya macam-macam. kalau dia makan banyak makanan, tidak ditanggung. Ya. Iya. Makanya BPJS itu ke depan mungkin harus mereka sampai detail itu ya memperhatikan bagaimana pola makannya itu ya. Saat ini kan penyakit katastropik semuanya ditanggung oleh BPJS. Akibatnya ya jebol BPJS. Iya. Karena sisi preventionnya tidak. Harusnya dari awal. Nah, dari awal sisi awal preventionnya itu harus sudah di treatment. Iya. Ya, Ini yang preventionnya tidak diajarin. Di belakangnya. Tiba-tiba sakitnya ditanggung. Ya. Wah, berat Jadi, memang. Logikanya tidak masuk. Logikanya tidak masuk. Tapi sementara kita bicara cancer dulu aja, Bro. Jadi kalau cancer makin naik, breast cancer naik, colon cancer naik. Oh iya. Ya. Kolon itu yang naik. Colon ya. naik, semua Sama, naik. Ya wajar. Iya. Ya wajar. Dan apakah negara mampu nanti? BPJS dalam hal ini yang ditukan Ya, mampu? kebijakan. Pasti tidak mampu. Iya. Pasti tidak. Ini harus menjadi pemikiran. Ya. Pemikiran
supaya kita getting better. Iya. Ya, jadi Dan di sini juga YKI berperan ya, memberikan advokasi itu ya, advokasi, Prof, ya. ahli gizi harus memberikan masukan ya. Iya. Kemudian, nah ini agak susah yang ketiga ini ya, sebetulnya stay at healthy weight. Jadi jaga berat badan. Saya agak ini ya. And physically active. Jadi olahraga. Jaga berat badan, olahraga ini. Saya kan ada kontrol tahunan nih Prof, karena saya survivors, katanya jangan ganti ukuran terus Pak. Ternyata weight memang karena di sana kan lemak itu sepanjang pengalaman saya juga ketika konsultasi pra treatment ya, karena sudah cukup lama saya ini selalu memang berat badan itu diingatkan ya Prof. Berat badan itu, sama aktivitas gerak. Ya, Jadi gerakan itu kan menstimulir sistem imun tubuh. Ya, berat badan juga demikian. Tapi ini saya bisa ngomong tapi ya sulit ya. Karena jadwalnya kalau Prof itu. Set pointnya orang itu beda-beda. Ada orang yang makan banyak tapi berat badannya tetap. Ada yang makan sedikit. Padahal kalau saya sendiri makan saya sedikit loh. Ya. Tapi enggak tahu ya, karena mungkin memang bapak itu gemuk. Jadi gennya juga berpengaruh berarti. Makanya ini harus diimbangi dengan aktiviti. Saya jadi terinspirasi, uniknya itu juga kayak gini ya. Untuk jaga berat badan aja ternyata strateginya beda-beda. Iya. Makanya harus diimbangi dengan aktivitas. Ya, kita tidak disarankan untuk tidak makan yang cukup. Makan harus cukup. Tidak pantang berarti tapi diimbangi dengan aktiviti. Olahraga, olahraga yang sesuai, ya, nggak boleh ngotot juga ya. Nanti untuk jaga itu lututnya nggak kuat gitu. Jadi kemudian yang keempat, kalau di negara barat juga ini penting ya, tapi di negara kita sebenarnya nggak terlalu protect from the sun, jadi proteksi terhadap sinar matahari. Kita karena berwarna, kulit berwarna mungkin lebih tahan ya. Tapi kalau di Eropa atau di negara-negara kulit putih itu sangat masalah kanker kulit itu, kanker kulit itu sangat banyak insidennya. Melanoma maligna itu contohnya itu cukup besar, besar di sana. Introduce dari paparan ultraviolet ya. Makanya oleh WHO protect your skin from the sun. Itu salah satu mencegah. Tapi hari ini harus menjadi bahan perhatian kita. Makanya kalau perubahan iklim global juga mungkin mempengaruhi. Karena kalau ibu-ibu kita katanya bocor. Pakai ibu-ibu pakai sunblock. Sebetulnya tidak hanya takut hitam ya. Takut kanker. Tapi juga. Jadi itu untuk lebih sehat ya, bukan hanya kemayu ya. Jadi jadi protect from your sehat. Kemudian yang kelima, vaksinasi. Ada beberapa yang sudah diintroduce. Cuman memang belum semua ya Prof belum yang semua. ada vaksin. Ini mungkin nanti saya sebetulnya bercita-cita YKI itu fokusnya di sini, fokusnya di prevention ini, karena the miracle of cancer itu adalah bukan to cure, bukan menterapi, tapi mencegah. Karena kalau di hulunya sudah ini sudah dicegah begitu ya, jadi yang misalkan kena nggak parah gitu ya. Jadi ini yang penting, vaksinasi. Sekarang ada kira-kira beberapa vaksin yang sudah terbukti ya, CRV, human papillovirus itu, kemudian hepatitis. Hepatitis B itu kan untuk kanker hati ya, sudah terbukti bahwa transformasi dari infeksi hepatitis B itu bisa menyebabkan kanker hati dan kalau sudah kena kanker hati kan sulit. Jadi hepatitis sama HPV, itu setidaknya sudah meredius, paling tidak sudah mengurangi, tidak mengurangi risiko terkena kanker. Kemudian yang keenam, behavior, jadi perilaku kita. Perilaku ini kalau di negara-negara barat kan ganti-ganti pasangan. Itu kan CRV jelas. Insidennya tinggi sekali ya. Itu salah satu juga. Perilaku juga tentang kita alkohol. Kalau di Indonesia sih tidak terlalu. Rokok tadi sebenarnya juga ada kaitannya sama perilaku ya, Bro ya. Jadi perilaku stay away from risky behavior. Perilaku. Tapi perilaku ini juga sebetulnya
relatif begitu. Relatif ya. Iya. Artinya itu seseorang kalau dia menyadari bahwa ada tren to be cancer, Iya. maka ya Harusnya avoiding perilakunya Iya. itu sudah harus itu. Nah, ke depan mungkin kalau negara kita maju, pada bayi lahir sudah dilakukan kayak pemetaan gitu ya. Pemetaan, ya. Ya. Ya, Akhirnya dia dikasih tahu. Human Genome Project. Nah, tapi bukan untuk penelitian luar negeri, tapi untuk Iya. kesehatan kita. Kesehatan kita. Genome Iya, Genome Project, mudah-mudahan sehingga bisa ini nanti akan terkena penyakit ini. risiko ini dia harus Risknya menyesuaikan dikurangi. gaya hidupnya Ya. biar risikonya berkurang. Memang bagi negara-negara yang penduduknya sedikit, negaranya uangnya Memungkinkan. banyak, memungkinkan. Kalau Iya. kita mungkin yang high risk, itu yang punya Riwayat riwayat keluarga. punya keluarga kanker, Iya. itu yang jadi Perhatian gitu ya. Mbak. Mungkin perlu Ini nanti puskesmas ini ya. Nah, Arahnya kalau begitu. bapaknya, ibunya ada ACA, ada kanker, mungkin anaknya harus lebih perhatian dilakukan ya. screening, Ya, screening begitu. Nah, kemudian ini yang ketujuh, tidak hanya kanker, tapi sebetulnya juga penyakit Yang lain, yaitu rutin untuk check up. check up rutin Ya, medical Tapi care. rata-rata orang itu takut Mas. Ada idiom gitu yang berkembang di masyarakat. Saya sering diskusi kan dengan usia yang lebih dari 50, ini kan sudah waktunya check up itu. Tapi teman-teman mengatakan mending nggak ngerti gitu daripada Nah, nanti itu. Ini tugas kita sebetulnya. Ya. Jadi dengan ditemukan pada fase awal, pada masih klonal gitu ya. Klonal Ya. itu artinya sel baru berkembang. Itu Jadi segera, masih bisa ditangani masih dengan bisa, mudah prognosisnya gitu ya. lebih baik. Jadi teoritisnya ya, Profesor Kumar itu tahun 2005-2010 punya teori yang kalau saya berikan kuliah ke mahasiswa, kuliah ke PPDS, itu selalu saya sampaikan. Ada tiga situasi yang mesti kita waspadai. Kalau seseorang sudah punya gen kanker, kemudian hidupnya tidak teratur dalam tanda petik, Ya. 7 tadi itu tidak Ya, dirokikut, tidak kemudian dihiraukan muncul gitu. klonal, ya, klonal neoplasm, maka ada 3 yang mesti harus dia kerjakan. Ya. Yang nomor 1 adalah menjaga kesehatan tubuh, ya tadi itu ya, Iya. karena kanker Berarti itu, biar dia kuat gitu ya. kanker itu sebetulnya akan tidak bisa berkembang dengan cepat kalau tubuh Kondisi kita kita- baik, Ah. makan yang sehat, olahraga, kurangi Jadi, berat badan. Terlawan dengan sendirinya karena ketika dia- tubuhnya kuat Ya, gitu ya. akan diperangi kankernya, Ya. sehingga paling tidak kankernya tersupresi, Ya, tidak berkembang. tidak berkembang. Yang masih klonal tadi itu Ya, masih tidak, onsite masih ada gitu di ya, kepompongnya kecil gitu ya. Ibaratnya Gitu. seperti itu ya, Bro. Dia tidak berkembang. Kemudian yang kedua, hindari hal-hal yang menyebabkan mutasi bertambah. Contohnya memicu mutasi, contohnya makan ya makanan yang Sembarangan, diawetkan, ya kemudian sinar, makanya sinar X itu harus kalau perlu saja, tidak gampang-gampang kita screening terus dipoto semua. Nanti dulu Buat apa? buat apa? Ya, Ya kan? karena ada risiko. Karena sinar gitu. X itu ada risiko untuk additional mutation namanya. Aha. Ya, additional mutation. Nah, Sehingga kita ke bandara itu kena. Apa tadi Prof? Terbang sana sini. apalagi kalau sinarnya kan keseluruhan ya. Iya, dipindah itu mesti semuanya. dia loh. Kalau dia ada sinar X-nya mesti harus hati-hati. Ya. Ya, jadi additional mutation. Nah, yang ketiga memang ini agak bawaan juga ya. Iya. Ada angiogenesis namanya. Jadi pembuluh darah kita mudah berproliferasi. Nah, itu bisa dicek sebetulnya. Ada marker-marker biokimia yang bisa dicek. Kalau kita punya marker biokimia yang tinggi, VEGF namanya, nah itu bisa kita tekan. Sekarang obat-obatnya sudah ada. Oh. Jadi kanker itu kan perlu makan. Ya, Kanker itu untuk perlu dia makan, berkembang dia itu bisa berkembang. makan. Nah, itu makanannya kan dari pembuluh darah. Ya, itu yang di pembuluh darah stop. itu yang dikurangi. Ya, pembuluh darah itu yang ada beberapa obat yang targeted terapi namanya, mengurangi itu. Sehingga dia nggak bisa berkembang Nggak lagi bisa berkembang karena karena nggak dapat asupan nggak makanan. dapat gitu. asupan makanan. Yang namanya targeted treatment yang targetnya untuk mengurangi itu. Iya, jadi nggak kesemuanya tapi hanya pada titik-titik Pada, tertentu ya, itu pada- gitu ya. Mungkin sel-sel tertentu. Misalkan yang paling jelas ada kanker jinak di payudara, misalkan ya. Iya. Fibroadenoma mama itu yang banyak pada banyak, nah, kasusnya kalau sudah banyak. punya itu
ya Anda harus hati-hati. 7 step tadi Harus diperhatikan, betul. Ya, Kemudian ada jangan sampai kita berperilaku yang tidak baik sehingga timbul mutasi tambahan. Ya. Jangan sampai hidup kita tidak teratur sehingga imunitas kita menurun. Ya. Ya kan? Ya, Imunitas kan bisa kalau orang begadang itu circadian rhythm-nya berubah, imunitasnya Suka berubah. nocturne, Nah. makhluk malam. Kecuali kalau biasa kayak saya, lah beda. Ya. Beda. Tapi kan kalau praktek misalnya ya, konsultasi ini kan sambil beramal tuh, dia memberi solusi. Jadi beda gitu ya dengan yang begadangnya itu untuk yang tidak manfaat. Jadi begitu. kita ini hidup ini akan diatur oleh tubuh ya, ada hormon, ada sebenarnya sudah diatur. Sudah diatur oleh mereka dan itu kebiasaan. Tinggal. Makanya kalau kebiasaannya memang bekerja pada malam hari, sebenarnya tidak masalah pekerjaannya itu. Nah, siangnya harus diimbangi dengan istirahat harus yang balance cukup. berarti ya. Nah ini Sobat Sehat Sutomo, sahabat YKI ini hidupnya harus balance. 7 itu tadi harus diperhatikan. Kalau enggak ya susah. Saya biasa kok, saya biasa malam enggak apa-apa. Ya memang. Saat ini mungkin nggak apa-apa. Kalau terus menerus begitu ya, kalau di balance ya. Dan tidak balance itu baru nanti persoalan. Tapi kalau bicara tentang ini, Bro, kira-kira kalau karena YKI kan Jawa Timur ya, yang Pro pimpin kan YKI Jawa Timur. Di Jawa Timur juga angka kanker memang meningkat ya, Prof. Jadi kanker ini yang paling banyak kan kalau representasi. Lihat berapa kanker itu kan Sutomo ya. Iya. Paling banyak. Sutomo menggambarkan Jawa Timur. Itu data-data yang pernah kita lihat ya, kanker payudara untuk perempuan itu paling banyak. Paling tinggi. Paling tinggi. Dan datangnya menurut informasi dari kawan-kawan yang mengurus itu stadium late sudah. Ya. Ini berarti perilaku berarti kan. Makanya unik itu. Iya. Nah, tugas kita sebetulnya bagaimana melakukan screening yang baik, kemudian sesegera mungkin memberikan kesadaran juga kepada masyarakat. Sesegera mungkin untuk melakukan treatment pada masyarakat. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada keluhan gitu. Biasanya memang penyesalan itu datang belakangan ya. Bu, seandainya datang grade 1 saya operasi selesai waktu itu. Tapi kalau datang di awal itu pendaftaran, Bro. Kalau di belakang itu penyesalan memang. Iya, jadi memang ya begitu. Tapi ini mesti harus menjadi tanggung jawab. Makanya YKI ada, itu tujuannya untuk itu. Yayasan Kanker Indonesia membersamai masyarakat gitu ya, agar mereka lebih tahu. Gitu prevention karena the miracle of cancer itu adalah bukan how to cure, bagaimana mengobati, tapi how to prevent, bagaimana mencegah. Itu yang penting, Jadi dan itu harus terus disuarakan gitu ya, karena memang bisa dicegah. Masyarakat aware. Paling enggak itu prognosisnya dalam tanda petik bisa lebih baik. Kayak tumor di tempat saya, kalau tumor otak yang jenis meningioma sekarang paling tinggi. Oh, kasusnya paling tinggi. Itu sampai antri-antri sampai 300 lebih antri-antri operasi. Oh ya. Nah itu kalau sudah besar ya susah. Nggak bisa nggak banyak yang bisa dilakukan. Kalau masih kecil-kecil, bisa survive. Bisa survive. Nah begitu. Kalau yang ganas juga cukup banyak insidennya, dan biasanya datang di rumah sakit dalam kondisi late. Memang late sekarang macam dua. Late kan dari pasien, late dari sistem juga bisa. Karena pasiennya kan BPJS semuanya mengumpul dari satu rumah sakit. Lack of information itu juga mempengaruhi. Bisa. Jadi kalau pengetahuan dia tentang kanker itu sudah baik, kemudian datang terlambat, nah itu tugas kita, tugas pemerintah. Tapi kalau saat ini ada dua menurut saya, pengetahuan masyarakat kurang, sarana juga. Tidak merata. Tidak merata dan karena sistemnya itu referral, dirujuk, akhirnya antri di tempat rujukan. Referralnya juga berjenjang gitu ya, sehingga mungkin makin terlambat. Contohnya radiasi aja ya, radiasi yang perlu di kemo, radiasi itu antriannya panjang karena memang hanya di sini.
Nah, adanya di sini jadi repot. Pada kasus saya itu yang kan tiroid, itu biasanya kan tidak diradiasi ya, Prof, kan pakai nuklir. Itu antriannya juga Antriannya banyak. Kalau saya mendengar komunitas ya, kami sesama survivor kan mensupport gitu ya, apa yang baru terdiagnosa itu. Saya dengar juga antriannya panjang. Jadi, nah ini makanya sekarang Kementerian Kesehatan yang punya program transformasi kesehatan ada 6 itu ya, ada 6 itu saya kira bagus. Cuma sistem pembiayaan itu harus menjadi perhatian utama supaya seluruh pusat pelayanan kesehatan itu bisa memberikan layanan dengan biaya yang rasional. Iya. Ini concern kebetulan saya dipercaya. Jadi sustain nanti semuanya. Ya, gitu. kemudian saya dipercaya kawan-kawan untuk menjadi Dewan Pembina Rumah Sakit se-Indonesia. Saya pengen mengintroduce itu, bagaimana supaya semua rumah sakit itu bisa memberikan layanan dengan pembiayaan yang rasional. Jangan sampai dia memberikan layanan tapi pembiayaannya minus. Akhirnya dia rujuk pasien-pasien itu. Akhirnya kan tujuan kita untuk segera mengobatinya tidak tercapai karena fasilitasnya tidak mencukupi, tidak memadai lah ya. Penyakit kanker itu makin cepat makin baik prognosisnya. Kayak berkejaran dengan waktu. Berkejaran dengan waktu. Kalau antri 1 tahun untuk operasi sudah selesai, stage-nya sudah naik, ya kan? Prognosisnya sudah. Nah, kenapa antri? Harus dijadi PR kita. Oh, karena pengetahuan, ayo kita edukasi. Oh, karena sarana, ayo kita tambah sarana. Tapi bukan hanya itu, ternyata pembiayaan. Ya kan? Oh, karena pembiayaan, ya kita buat gimana pembiayaan supaya terjangkau. Sehingga masyarakat bisa melakukan treatment itu dengan tepat, lebih cepat. Dan ini tadi yang Prof. Joni sampaikan tadi ya, preventionnya itu harus digarap. Harus. Karena kalau sudah stadiumnya lanjut, kemudian ternyata ada ada kendala-kendala pada proses gitu ya, sehingga makin terlambat. Makin telat ya, harapan hidupnya makin tinggi, harapan hidupnya makin kecil. Ini PR ya. Kayak semuanya PR ya, Bro. Di fasilitasnya juga ada, kemudian di edukasi masyarakatnya juga ada. Jadi memang YKI harus ada, Bro. Iya, waktu saya diberi tugas oleh Ibu Gubernur, ya wis YKI coba Pak. Itu sebenarnya mau dari mana saya? Telur sama ayamnya tapi sudah kita tetapkan bahwa prevention itu number one. Betul. Nah, betul. Tidak hanya kita ngopeni orang yang sudah kena kanker. Paliatif penting, tapi yang lebih penting sebetulnya yang edukasi. Makanya pada Hari Kanker Sedunia yang kita lakukan ini, prevensi kita kedepankan. Dan lakukan edukasi di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, kita lakukan. Kalau sekolah itu yang segmen yang mana, Bro? Maksudnya SD, SMP, Jadi SMA? orang harus awareness sebetulnya dari awal. Mungkin kita mulai dari SMA. Yang mereka sudah cukup mapan untuk memahami. Ada beberapa SMA yang sudah kita tanukan nanti di kampus-kampus, kemudian. Tapi kalau misalkan ada yang ingin gitu ya, ada SMA yang. Monggo, ini boleh Bapak, ya, Bro. Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Baik kota maupun monggo kerjasama dengan kami. Kami punya ahli-ahlinya untuk bisa memberikan edukasi pada anak didik kita. Makin awal mereka paham tentang kanker, makin bagus. Harapannya nanti 7 langkahnya WHO tadi bisa dikerjakan sedini mungkin. Jadi kalau dia menderita kanker tidak terus keliru langkahnya. Jadi monggo nanti Pak. Sekarang kalau SMA kan dinas provinsi ya. Jadi monggo nanti kita kerjasama dengan kita, ayo kita lakukan sosialisasi. Jenjang itu juga menurut saya, apakah di kota kabupaten tidak ada SMA-nya gitu. Dulu pemahaman saya gitu, kenapa kok harus di hierarki seperti itu yang ngurus gitu. Penting, kami siap dan kami sudah lakukan itu, terjun ke sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, kita buat jargon-jargon Instagram tentang program-program untuk menyuarakan boleh mau buat apa saja, monggo di-download sekarang ya tentang kanker itu supaya tahu masyarakat supaya tahu sasarannya adalah kewaspadaannya meningkat gitu. Jadi orang paham tentang
knowledge-nya, Ya. kemudian bersikapnya benar. Itu. Kan gitu. Knowledge-nya ada, bersikapnya benar. Gitu. Sehingga nggak sia-sia pengetahuannya. Nggak sia-sia. Ya. Kemudian yang ketiga screening. Screening awal Sardani apa macam-macam itu ya. Yang untuk payudara, Nah, pemeriksaan payudara sendiri itu ya, Bro. kemudian Sarari, Sardani, kemudian juga untuk cervix, pap smear. Pap smear, ya. Kemudian mungkin juga kalau paru-paru itu juga bisa loh sebetulnya. Dengan foto ya. Dengan foto. Ronsen berarti Ronsen, kemudian dilanjutkan bila ada dengan mamografi kalau misalkan ya. Kalau ada sesuatu. Itu penting karena kalau tidak dilakukan tidak akan cukup uang negara melalui BPJS untuk menangani itu, tidak akan cukup. Saya ingat, Prof, waktu saya jadi ingat tadi Prof bilang bahwa di Eropa gaya hidupnya itu jatuh sama asuransi. Oh iya. Kalau nggak check up itu kita kayak didenda. Loh iya, tidak hanya didenda. Di sebuah negara itu yang saya tahu, kalau kita konangan makan junk food, nanti pada saat sakit yang berkaitan dengan itu, kan tidak dibayar sama mereka. Minum bir harus hanya boleh berapa botol gitu. Ingat karena saya saat saya kursus di Singapura tahun 2017, Menteri Kesehatannya waktu itu nyampaikan, saya ingat sampai sekarang bahwa yang saya stressingkan program kesehatan itu bahwa Singaporean harus sehat. Karena negara kamu kecil, karena kesehatan itu bagian dari pertahanan negara. Iya. Mereka bilang begitu. Jumlahnya sedikit tuh sakit semua, habis. Dari mana saya mengawali Singaporean harus sehat? Sejak pembuahan. Jadi sejak pembuahan itu ada monitoring preventionnya. Sejak pembuahan. Berat badan kita awasi terus, antropometri diawasi terus, ya gitu, kesehatan diawasi terus, ada screening terus. Sedemikian serius karena jangan sampai dia sakit. Iya. Loh, kalau gitu untuk apa Anda membuat rumah sakit? Nah, gitu. Untuk masyarakat, untuk negaramu. Ironi ya, Bro. Rumah sakit itu kita biarkan bersaing internasional quality. Ya, tapi orang Singaporean harus rumah sakit itu tidak untuk Singaporean, untuk Anda. Jadi kita kan kita mesti sadar itu. Jadi prevention itu dimulai dari itu tadi ya, anak-anak SMA gitu ya, Prof. Maksud yang YKI desain itu ya, di mahasiswa. Jadi gitu, memang knowledge tentang pencegahan kanker, tentang hidup sehat itu mesti harus dari awal. Jadi dibentuk pada saat dia belum punya konsep. Kalau dia sudah punya konsep itu angel ngomong-ngomongannya. Iya betul. Merubah perilaku memang akan sulit. Karena apa? Masalah kesehatan itu ada namanya externality. Externality itu pengaruh dari luar. Menurut ini, kalau saya punya pasien itu kan, Dok, nggak boleh makan daging ya. Loh, kata siapa? Kata ini. Kadang-kadang pasien sudah datang dengan ini ya. Jadi dengan pola konsep pikir yang salah, konsep yang salah sudah masuk di sini. Jadi pengetahuannya harus benar, pelaksanaannya juga harus. Iya, ini barusan pagi tadi nih, saya dengan di Poli. Ini saya di Poli tadi ada pasien yang beberapa waktu lalu saya operasi. Jadi sebetulnya dia sudah menderita 2-3 tahun sebelumnya. Baru. Kecil waktu itu ya, waktu itu kecil, kemudian menunda-nunda. Sudah disarankan untuk operasi oleh dokternya. Tapi menunda-nunda terus. Tapi karena dia punya konsep, yang enggak mau ditunda sampai dokternya itu ada tanda tangan bahwa kalau terjadi hal saya tidak tanggung jawab. Ya, karena pasiennya memang tidak mau. Tapi memang ya mereka punya konsep bahwa operasi itu berbahaya ini ya. Terus kemudian sumber informasinya ya keliru konsepnya. Akhirnya 2 tahun kemudian ketemu saya sudah besar. Akhirnya kan besar ya sudah harus dioperasi. Saya tanya seandainya Pak yang dulu dioperasi hasilnya lebih baik. Nah yang dulu saya tidak ketemu profesor karena ya bukan jadi tapi sama saja sebetulnya dengan dulu dengan kita. Mungkin juga ini Prof, approach-nya ya. Jadi karena unik yang tadi. Personnya, individu yang dihadapinya ini sehingga mungkin informasinya sama mungkin ya, tapi cara penyampaiannya berbeda. Ya karena saya melihat dia sudah punya konsep tentang
penyakit kanker itu dia punya konsep sendiri yang tidak gampang ditebus. Tidak gampang untuk dilawan. Tidak gampang gitu. untuk dilawan. Jadi akhirnya ya begitu. Apalagi sekarang kan, kalau sekarang membuka internet sudah banyak info Ya, dan belum tentu betul. Ya, itu yang saya ini kan belum tentu betul. Akhirnya nyasar. Nah, mereka nyasar kalau. Iya, saya ingat. Saya itu suka nanemin pinggir jalan di RT saya itu. Saya ingat kan buah-buahan yang saya tanam. Itu ada satu ketika itu daun sirsatnya itu selalu habis, mati terus saya nanam itu. Karena apa? Orang diambilin gitu karena orang-orang ini artinya dia nggak tahu seberapa ininya, dosisnya seberapa, apakah dia cocok dengan itu. Tapi ya itu tadi informasi yang salah ini. Ini kalau kita serahkan ke pemerintah saja, dinas kesehatan, nggak cukup. Harus ada supporting. Dan di sini keberadaan YKI juga ya, Bro, mengisi itu, connecting yang ada. Kalau hanya diserahkan, ini edukasi dari puskesmas, dinas kesehatan kota, dan nggak cukup. Ini mesti harus sama-sama. Dengan keberagaman di masyarakat kita memang. Ya. Jadi problemnya masih panjang. PR-nya lebih banyak ya, Bro. Ini baru secuil ngomong-ngomong tentang cancer ini. Belum masuk-masuk, nanti mungkin kawan-kawan akan lebih detail ya masuk-masuk. Iya, nanti untuk kan kita akan beberapa sesi gitu ya selama ini. Mungkin ada ini, Prof, yang bisa disampaikan selama World Cancer Day yang mau dirayakan atau mau diselebrasi di YKI. Jadi tujuan kita ikut serta memperingati dalam tanda petik ya Cancer Day, World Cancer Day ini kebetulan juga Yayasan Kanker Pusat menugaskan Jawa Timur, dan kita akan berupaya untuk menyelenggarakan ini. Tujuan utama adalah untuk diseminasi bagaimana mencegah kanker. Itu tujuan utama. Nanti ada acara pokok tanggal 21 sampai 23 Februari, seminar-seminar. Ini dalam waktu dekat ya, kami sebagai pengurus yang ditugaskan oleh Ibu Gubernur waktu itu akan menghadap ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan arahan, mendapatkan arahan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan banyak orang dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bagaimana mencegah kanker. Ya, karena kansernya itu nyata gitu ya, masalah ini nyata, harus kita hadapi gitu ya. Kalau bagaimana mengobati kanker, dokter-dokternya sudah. Kalau bagaimana mencegah, itu masyarakat. Saya sebagai survivor saya itu sering, Prof, ini yang penting itu ketemu dini. Dan dokter kita sangat memadai untuk membantu itu. Gitu ya. Nah, mungkin nanti insya Allah tanggal 21 sampai 23 ya. 23 ya, jadi peringatannya nih, Prof. Semoga nanti menggema sehingga YKI Jawa Timur bisa memberikan kontribusi untuk how to prevent the cancer, bagaimana mencegah kanker. Kalau toh sudah ada kanker, how to minimize the complication of the cancer, komplikasi daripada kanker-kanker yang ada. Sehingga iya Kak, jangan sampai kena kanker. Kalau sudah kena kanker kita berdamai dengan bersikap yang rasional, begitu ya. Berdamai dengan kanker. Karena memang kanker itu ya. Saya sering ditanya itu, Bro. Genetic disease. Bisa kena kanker kok masih bisa ketawa-ketawa. Nangis terus juga nggak bisa. Justru malah harus optimis. Harus optimis karena dengan optimis itu imunitas kita jadi terjaga. Saya bilang, kalau waktunya kontrol, saya ingat kalau saya ini survivor, tapi lainnya itu ya just ST. Sistem imun tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Kalau kita pesimis, kalau kita mau tambah turun dia. Makin tambah turun kankernya makin menang. Tapi kalau kita optimis, ya hidup itu tinggal menjalani. Harus tetap berusaha. Nanti jadi kuat pertahanan tubuh kita. Terutama kalau kanker itu ada dua kan, pertahanan tubuh itu ada yang oleh antibodi itu, humoral itu, bisa juga oleh seluler, oleh sel-sel kita. Nah, sel-sel kita ini ternyata yang lebih berperan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh persepsi kita.
Oh. Kan perilaku Jadi tubuh kita. kondisinya- Oh, Nah, iya, sel itu iya, kan tubuh iya. kita. Tubuh kita ya, Nah, bagian terkecil bagian terkecil dari tubuh kita. Dan Kalau kita itu- positif, dia juga akan Nah, positif. perilaku kita Dia terkait. akan kuat. Iya, iya, Nah, iya, iya. S3 iya, saya iya. tentang itu ya tahun Oh, iya. 2010 itu. Iya, Ya, Bro. jadi Iya, menarik. memang ternyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang kanker juga itu Iya. ya. Imunoterapi itu nanti promising. Ya, imunoterapi yang diperankan oleh sel-sel tubuh kita sendiri. Itu Iya, nanti iya. yang saya yakin ke depan kanker itu Jadi kayak self defense gitu. self defense ya. Tapi secara sistematis Iya. dalam selnya itu. Ya, makanya sekarang yang bisa kita lakukan ya bagaimana persepsi terhadap kanker yang benar. Edukasi itu penting. Kalau Gitu. yang lu mendengar ini memang menurut saya ketika mungkin yang disiapkan oleh YKI itu sampai kepada masyarakat sebagai informasi yang benar dan mereka juga bisa berperilaku yang Ya. memadai gitu ya. Jadi itu tadi kalau bisa dicegah. Kalau ternyata sudah terlanjur terdiagnosa misalnya begitu ya, maka harus bersikap yang rasional yang begitu rasional, ya. yang tepat. Yang tepat gitu yang ya. proper. Kayak tadi menunda-nunda 2-3 tahun ternyata hasilnya udah Iya. Kita punya ahli-ahlinya ya. Iya, Mohon nanti ahli-ahlinya pada pertemuan berikutnya ahli-ahlinya yang akan menyampaikan Iya. untuk kanker yang lebih. terutama yang angka-angka kankernya cukup Iya. tinggi ya. Saya beberapa kali itu meskipun saya tidak tahu ya, tapi di orang dengan kanker lidah itu kok juga sekarang mulai Iya. dulu kan saya kayak nggak pernah dengar lidah ada kankernya gitu ya. Tapi sekarang ini dokter-dokter gigi itu loh, Iya, bro. ya Kalau memang ya itu tuh healthy food. Iya. Nah, ya kan? Ya ada expose terhadap bahan-bahan ya, karsinogen. artinya memang kewaspadaan ini harus kita Iya. bangun terus gitu, J. Prof ya. Baik, Prof. Ini kalau mungkin ada yang bisa masyarakat bisa ikut berperan serta gitu, Iya. Prof, untuk yang Cancer Day ini ya. Iya, Monggo mungkin nanti ada lomba bagaimana persepsi saya dengar ada masyarakat. bikin video atau apa. Oh ya, di untuk nyasar anak muda ya, Bro. Nggih, monggo. Anak muda sekarang ini Nah, kemudian kita nanti dunianya ketemu fotografi. pada hari puncaknya. Iya. Ya, kita rame-rame mungkin jalan sehat atau ada Iya, senam. Karena untuk- kan harus Ya. salah satu dari 7 tadi kan aktif. Iya, harus menunjukkan aktivitinya. contoh ya, contohnya, ya. contoh real. Kemudian juga monggo masyarakat kalau pengen tanya-tanya bisa Iya. menghubungi kami. Boleh ke kantor YKI ya, Oh Bro? boleh, sangat boleh. Iya, Di sana iya. ada sekretariatnya, ya di sana ada Rumah singgah ya, rumah Bro? singgahnya, Iya. ya. Di sana juga ada beberapa kegiatan untuk prevensi, walaupun jalannya tertatih-tatih karena Ya, memang. kita mesti disupport oleh masyarakat dan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak para pensupport Yayasan Kanker Indonesia dan cabang koordinator Jawa Timur ini lumayan beliau sangat antusias dalam mendukung pendanaan, kemudian tidak hanya pendanaan, segala macam Membersamai kita ya. semua. Aduh, saya tidak bisa Iya. mengucapkan apa-apa kecuali terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa bisa membalas ya. Iya, amin, Membalas Bro. untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Iya. cukup banyak ya. Tapi sejauh ini saya mendengar dari masyarakat itu keberadaan YKI sangat diperlukan, terutama yang rumah singgah Rumah singgah, iya, ya. itu kerjasama dengan rumah saya Dr. Sutomo Dengan sudah Sutomo ya. Bro, Jadi kita punya membantu sekali. Kita punya ambulan untuk Iya. bisa mengantar beliau-beliau Antar yang jemput, sakit, iya. antar jemput ya. Kita punya rumah singgah yang sangat murah. Iya. Sangat murah. Murah dan saya dengar ada yang gratis, Bro, Ada untuk yang gratis, sangat membutuhkan. murah, Iya. dan ada beberapa donatur yang kalau ada rusak-rusak itu Membantu. membantu untuk membetulkan. Ya, insya Saya Allah. pengen nanti menghadap ke Bapak Pejabat Gubernur sama Ibu Gubernur kondisi kita, apa yang bisa disumbangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk IKI. Iya, iya, karena itu untuk masyarakat, Untuk masyarakat. memang ya, Bro. Dan Iya. ya moga-moga saja nanti makin
Kalau saya dengar YKI yang lumayan maju Jawa Timur, Iya. Saya ini bro, karena apa namanya? Karena saya survivor, itu kan banyak yang apa ya keluarganya atau apa itu sering bertanya. Akhirnya saya arahkan kalau memang tidak ada keluarga di Surabaya bisa ke rumah singgah ini. Dan itu apa namanya? Mereka bawa ke daerahnya itu untuk mereka ini kita bisa kita punya PR Bu sebetulnya di sana itu ada 3 tempat yang rencananya kita buat untuk screening rutin begitu ya, tapi belum terlaksana karena memang perlu pembiayaan yang cukup besar. Kita sedang proses. Mudah-mudahan. Nah, ini di acara ini moga-moga kalau didengar oleh Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ingin mendarma hati-hati yang baik gitu ya. Semoga didengar oleh hati-hati yang baik. Baktikan apa ya amalan-amalannya bisa kita pakai untuk menyempurnakan. Di sana ada ambulan 2 yang besar, kemudian ada 3 tempat untuk screening yang saat ini sedang proses. Proses kita betulkan, perlu pembiayaan. Kami akan sangat berterima kasih bila disupport oleh para dermawan sekalian ya, bisa menghubungi langsung ke sekretariat kami. Pelan-pelan ini sedang proses, ada beberapa renovasi. Terima kasih supportnya dari Bapak Ibu sekalian para donatur. Ini sedang kita renovasi, moga-moga saja nanti ya bisa memberikan manfaat ya buat pencegahan kanker. Saya kira itu Bu yang saya temukan. Terima kasih banyak Prof sudah rawuh, dan ini tadi Sobat Sehat Sutomo juga sahabat YKI, ini banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Prof Joni. Jadi matur nuwun Prof, menurut saya PR kita bersama. Anak-anak zaman sekarang ini geraknya yang paling banyak jempolnya saja, Bro. Kaki dan badannya yang lain ini penting ya. Jadi ikut turnamen tapi e-sport. Jadi ya cuman jempolnya aja yang sehat gitu ya, yang bergerak gitu ya. Mungkin ini Bu, kebetulan kan kapan itu Ibu Gajati juga memberikan perhatian pada YKI. Terima kasih Ibu Gajati. Iya, saya dengar ini ya, membantu administrasi banyak, ininya juga untuk apa? Legalitas dari itu sedang lahan propertinya Mungkin nanti banyak ibu-ibu, bapak-bapak pejabat yang juga perhatian memberikan perhatian lebih saya ucapkan terima kasih, kita terus bergerak. Itu memang saya meyakini satu hal, Bro. Jadi saya mengenal YKI memang cukup lama, kebetulan kemudian saya harus punya perjalanan yang beriringan dengan cancer gitu, lalu kemudian setelahnya ini ketertarikan ini menjadi satu boleh dibilang bonding begitu, karena beberapa kali kasus yang dari mana lah pucuk dari Palu itu rumahnya ternyata di desa sekali, dia kenal YKI. Datang itu ke YKI, dipikirnya YKI itu rumah sakit gitu, karena memang informasinya yang diterima datang aja ke YKI gitu. Datang ke YKI, lalu ini harus bagaimana, ternyata belum punya BPJS. Tapi alhamdulillah sistem sekarang juga sudah lebih baik kan. Tinggal dinas kesehatannya ditelepon, ini itu gitu. Tapi lebih dari itu, menurut saya memang keberadaan lembaga-lembaga YKI dan mungkin juga lembaga sejenis mungkin ada di Indonesia yang lain itu, yang paling penting itu melengkapi yang kurang. Ya terutama di edukasi itu, karena mengedukasi hanya mengandalkan puskesmas misalnya, orang yang ke puskesmas juga terbatas. Terbatas dan juga tenaganya terbatas. Yang mengakses pun juga terbatas. Jadi mungkin dengan media-media seperti ini akan meluaskan informasi. Sekali lagi terima kasih rawuhnya Prof, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan sekali lagi salam sehat dari kami untuk Sobat Sehat Sutomo dan juga sahabat YKI. Sahabat YKI ini banyak mudanya, Prof. Harapan kami anak-anak muda ini bisa menjadi garda terdepan gitu ya, sehingga prevensi yang kita harapkan masyarakat makin sehat, masyarakat juga makin aware, tidak takut lagi gitu ya kalau ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Karena fasilitas pelayanan kesehatan kita, dokter-dokter yang tersedia, itu juga sudah sangat memadai di Indonesia. Baik, terima kasih
mudah-mudahan ketemu lagi pada kondisi yang lebih baik, lebih bahagia Amin. gitu ya, Amin. dan selalu Amin. sehat tentunya. Baik, ye, terima kasih Prof.